Jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Dari tempat ini saya hendak ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman, mari kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang sebagai firman itu sendiri, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, agar kami dapat memahami apa maksud Tuhan lewat setiap firman yang kami baca dan renungkan bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Kami siap sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat 15 hingga ayat yang ke-16, di sana diperkatakan demikian. Ayat 15 berbunyi, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Demikian jauh pasal kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari pendengar Klavos dimanapun Anda berada, dari kedua pasal firman Tuhan di saat ini, saya mengangkat satu tema kecil untuk kita renungkan bersama-sama dengan tema yang berbunyi damai sejahtera di dalam darah Kristus. Nah Bapak Ibu yang diberkati, ketika kita boleh melihat daripada kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal yang kedua, ayat 11, ayat 12, 13, 14, dan pada ayat-ayat ini di sana mau jelaskan kepada kita bahwa bagaimana keadaan jemaat yang ada di Efesus. Mereka ada dalam perseteruan, mereka ada dalam perbedaan, baik orang Yahudi bahkan juga orang non-Yahudi yang disebut sebagai orang pendatang. Namun pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau dulu ada jurang pemisah yang sangat dalam, ini bukan hanya perbedaan masalah budaya, ini bukan hanya sebuah perbedaan masalah latar belakang, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini juga merupakan hukum dan peraturan yang membuat manusia ini merasa terasing, membuat manusia ini dia jauh dari Allah serta sesama. Namun apa yang tidak bisa dilakukan oleh usaha manusia, dilakukan oleh Allah. Nah, Allah atau Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ia datang bukan hanya untuk memberi sebuah ajaran, tetapi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dia datang juga untuk menghancurkan tembok-tembok pemisah. Dan di kayu salib, Yesus dia mengalahkan permusuhan dan mengubahnya itu menjadi damai sejahtera. Nah, oleh karena itu dari kedua pasal ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa mau menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus ini tidak ada lagi sebuah perbedaan yang memisahkan kita. Bahwa kita semua, Bapak Ibu dan saya, kita ini semua adalah anggota tubuh Kristus yang satu. Kita menjadi satu hanya di dalam Yesus itu sendiri. Dan melalui darah Yesus ini, hubungan kita dengan Allah itu tentunya dipulihkan. Dan kita yang dulu jauh, dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan bahwa sekarang sudah dekat. Nah, oleh karena itu mari kita mau hidup sebagai orang yang sudah merdeka dari perpecahan itu. Jika Bapak Ibu dan saya, kita terus ada dalam tembok kesombongan, kita terus ada dalam tembok prasangka, atau kita ada terus dalam tembok permusuhan yang ada di dalam kehidupan kita, di hati kita, maka di saat ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, mari kita mau membiarkan kasih Kristus, dia mau meruntuhkan semuanya itu. Karena Bapak Ibu dan saya, kita dipanggil untuk menjaga kesatuan, kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Karena itulah mahakarya yang sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, maka oleh karena itu, sebagai damai melalui salib, ini terjadi sebuah pembaharuan yang total. Kristus tidak hanya memperbaiki hubungan kita,
tetapi Dia menciptakan kita sebagai manusia yang baru. Ini berarti Bapak Ibu, identitas kita yang lama, yang terpecah oleh dosa, yang terpecah oleh latar belakang atau hukum, ini digantikan dengan identitas baru yang tentunya di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Salib adalah tempat perdamaian. Salib bukan tempat permusuhan antara manusia dengan Allah atau manusia dengan sesamanya. Karena salib, Dia menyelesaikan seluruh persoalan. Dia meruntuhkan seluruh perpecahan. Dan salib, Dia membawa sebuah kedamaian. Yesus mengambil alih hukum, mematikan permusuhan, tetapi juga menghancurkan tembok pemisah. Oleh karena itu, ketika tadi saya sampaikan bahwa Bapak Ibu dan saya, kita ada di dalam satu tubuh yang sama. Kita dipanggil untuk hidup dalam persatuan. Tidak ada lagi mengotak-atikkan, tidak ada lagi yang mengkelompokkan bahwa saya orang ini, saya orang ini, saya suku ini, saya suku ini. Tidak ada lagi orang asing, tidak ada lagi orang pendatang, tidak ada lagi orang Yahudi, tetapi juga tidak ada lagi orang non-Yahudi. Tetapi Bapak Ibu dan saya, kita dipanggil untuk menjadi satu. Kita semua telah didamaikan oleh Kristus Yesus yang sama. Janjinya tetap sama hari ini, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Jadilah pribadi yang mau terus diberkati Tuhan, sehingga dalam hidup dan kehidupan kita, damai sejahtera di dalam Kristus itu selalu nyata, nampak dalam setiap tingkah laku kita, perbuatan kita, dari hari ke hari, tapi juga dari waktu ke waktu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Kami boleh mendengarkan apa yang menjadi sabda kebenaran firman. Ampunkan kami Tuhan ketika di hari ini mungkin kami ada dalam pertikaian, mungkin kami ada di dalam perpecahan, mungkin kami ada di dalam permusuhan karena ego kami manusia. Tuhan, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, di hadapan Tuhan yang lebih mengenal setiap pribadi lepas pribadi kami datang dan tersungkur di bawah kaki salib. Kami mohon ampun ketika kami ada di dalamnya. Namun ketika firman-Mu boleh dibentangkan bagi kami, firman itu tidak lalu hilang saja dari setiap pendengaran kami, tetapi firman-Mu mendapatkan tempat yang berarti dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman, kami tidak dengar lalu melupakannya, tetapi kami mau mendengar, kami mau memberlakukan apa yang menjadi sabda kebenaran firman, sehingga hidup kami yang diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Lewat setiap perbuatan dan perkataan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Allah. Kalau Tuhan boleh datang dan membawa damai bagi kehidupan kami, hidup kami yang boleh didamaikan dengan kasih Kristus, tetapi juga boleh didamaikan dengan sesama, maka biarlah semua boleh terjadi atas kehendak Tuhan sajalah. Ampunkan setiap salah dan dosa kami Tuhan. Lalu biarlah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang membawa damai dalam setiap perjalanan hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Tuhan, kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.